Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta matematika. Ya, jumpa kembali dengan saya di channel Teacher Hidayat Matematika. Salam angka. Baik, buat kalian semua yang belum subscribe, jangan subscribe karena insya Allah kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari channel ini, terutama tentang urusan matematika. Nah, pada kesempatan ini teacher akan berbagi mengenai pemecahan soal atau penyelesaian soal yang berbentuk persamaan mutlak linear satu variabel, ya. Oke, langsung saja bagaimana bentuknya. Jadi untuk persamaan mutlak linear satu variabel, yang namanya persamaan tentu kedua ruas dipisahkan oleh tanda sama dengan, gitu ya. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwasanya untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu memiliki 4 bentuk, gitu ya. Bisa kita rangkum menjadi 4 bentuk. Ya, yang pertama adalah yang berbentuk di ruas kiri mutlak, gitu ya. Di ruas kiri merupakan merupakan aljabar dalam bentuk mutlak, tidak ada yang lain di luar tanda mutlak. Kemudian di sebelah kanannya adalah bilangan bulat positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berbentuk aljabar dalam tanda mutlak, sedangkan di ruas kanannya adalah bilangan bulat negatif, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam tanda mutlak adalah aljabar dalam bentuk aljabar, kemudian di ruas kirinya adalah 0, gitu ya. Dan yang terakhir adalah di ruas kiri berbentuk aljabar dalam bentuk tanda mutlak, kemudian di kanan juga aljabar dalam tanda mutlak. Nah, keempat macam atau keempat jenis dari persamaan linear ini memiliki pemecahan yang berbeda-beda. Jadi langsung saja simak video ini. Oke. Baik ya, yang pertama di sini teacher akan sudah rangkum ada beberapa contoh ya. Di sini teacher akan menjelaskan yang pertama adalah yang berbentuk di berbentuk tanda mutlak, ya. Ini kita buat dulu yang sederhana. Saya begini, tanda mutlak X dikurang harga mutlak X dikurang 13 sama dengan 17. Nah, adik-adik sekalian, jadi kalau kita menyelesaikan yang berbentuk seperti ini, ya, bentuk pertama, yaitu di sebelah ruas kiri adalah tanda mutlak, sedangkan di ruas kanan adalah bilangan bulat positif. Maka cara menyelesaikan sesuai dengan maka ini akan memiliki dua kemungkinan, gitu ya. Dua kemungkinan dengan syarat yang berbeda. Kita tuliskan. Jadi kemungkinan satunya adalah kemungkinan satunya jika, ya, syaratnya ini X dikurang 13, yang pertama adalah besar sama dengan 0, ya kan? Atau jika kita sederhanakan syaratnya menjadi X besar sama dengan 13, artinya 13-nya pindah ruas ke kanan, ya. Jadi positif 13. Maka apa yang kita lakukan? Maka yang di dalam tanda mutlak ini kita keluarkan tanpa ditambah ataupun dikurang sedikit. Sehingga di sini menjadi, maka harga mutlak X dikurang 13 sama dengan 17 menjadi, ya, gitu ya, menjadi X dikurang 13, artinya kita keluarkan semuanya tanpa pengurangan atau penambahan sedikit pun, sama dengan 17. 17-nya pun demikian. Jadi kita hanya menggunakan tanda mutlaknya saja untuk kemungkinan satunya. Maka penyelesaian seperti biasa, aljabar biasa. X sama dengan pindah ruas menjadi 17 ditambah 13 sehingga X sama dengan 30. Itu kemungkinan satunya. Kemudian kemungkinan keduanya, ya, jika ini sama, cuman beda tandanya, gitu. Jadi kalau dalam definisi tanda mutlak itu kan satunya besar sama dengan 0, kemudian yang keduanya adalah kecil dari 0, ya kan? Maka jika X dikurang 13 kecil dari 0 atau X kecil dari 13, ya kan? Maka, ya, tanda mutlak X harga mutlak sama dengan 7 menjadi, nah ini. Nah, untuk yang kedua ini itu juga memiliki dua cara, ya kan? Yang pertama adalah kita
negatifkan yang ada di dalam tanda mutlaknya seluruhnya. Ya kan? Misalnya X positif menjadi negatif X, sedangkan 13 sama dengan 7 di ruas kanannya tetap gitu. Itu cara pertama. Sedangkan cara kedua adalah yang di dalam tanda mutlaknya kita keluarkan dan tetap tidak dinegatifkan, tapi yang di ruas kanannya dinegatifkan. Jadi tinggal pilih mana yang lebih mudah gitu ya. Nah, di sini teacher akan coba cara yang kedua gitu ya. Berarti menjadi X dikurang 13, artinya teacher keluarkan saja yang di dalam tanda mutlak tanpa dikurangi ataupun tambah apapun. Namun yang di ruas kanan menjadi negatif 7 gitu ya. Maka X sama dengan min 7, kemudian sama pindah ruas ke kanan menjadi positif 13. Sehingga hasilnya diperoleh X sama dengan min 7 ditambah 13. Analisis. Jadi kita lihat tadi yang pertama kita perlu, sementara di sini syaratnya adalah X harus besar sama dengan 13. Dan kita tahu bahwa 30 adalah lebih besar sama dengan 13. Sehingga disebutlah di sini memenuhi, ya kan? Untuk himpunan penyelesaian. Dan kemudian yang kedua, X sama dengan 6. Di sini dikatakan bahwa X 13 dan 6 juga merupakan bilangan yang lebih kecil dari 13. Sehingga ini juga memenuhi. Nah, baik. Ya. Nah, di sini artinya dia juga memenuhi. Oleh karena itu, ini bisa kita simpulkan HP-nya adalah 2, yaitu 30,6 atau 6,30. Sehingga himpunan penyelesaian saya tuliskan di sini misalnya, yaitu ada 2. Berarti yang pertama adalah 6,30. Seandainya ada yang tidak memenuhi, maka itu tidak perlu kita tulis menjadi himpunan penyelesaian, tidak termasuk bagian dari himpunan penyelesaian. Nah, baiklah adik-adik, di sini teacher sudah punya contoh kedua. Nah, contoh kedua ini sengaja teacher buat, yaitu sama dengan masih bentuk yang pertama, tapi ini contoh yang kedua. Kenapa? Karena ini sedikit berbeda, di mana tadi koefisien dari X-nya itu adalah 1 gitu ya. Jadi kita langsung dapat hasil gitu kan. Udah luas kanan sudah dapat hasil. Nah, bagaimana jika dia koefisien dari X-nya tidak sama dengan 1? Dan juga di sini teacher tambahkan kesukarannya, yaitu apabila dia bilangan negatif, ya kan? Apabila dia bilangan negatif. Oke, maka ini juga sama jika ya min 7x ditambah 5 besar dari sama dengan 0. Itu yang pertama ya. Kemudian atau ya, di sini menjadi x kecil dari sama dengan 5/7. Nah, adik-adik di sini perbedaannya. Jadi teacher jelaskan dulu, kenapa kok di sini jadi kecil dari 5/7 gitu kan? Nah, maka prosesnya kan begini. 5-nya pindah ruas ke kanan sehingga menjadi negatif 5 gitu ya. Kemudian dibagi negatif 7. Maka min 5 per min 7. Nah, ingat di dalam per tidak sama. Nah, ini karena di syaratnya adalah per tidak sama ya. Karena kalau kita salah di syaratnya nanti pada saat penyelesaian kita tidak bisa menentukan apakah dia memenuhi atau tidak memenuhi. Maka di sini dalam pertidaksamaan, apabila kita membagi atau mengali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi kebalikannya. Apabila kecil dari menjadi besar dari sama, apabila besar dari sama dengan menjadi kecil dari sama. Begitu juga sebaliknya. Nah, lanjut ya. Maka ini sama, yang lainnya sama. Maka harga mutlak min 7x ditambah 5 sama dengan 26 menjadi ini min 7x seperti biasa, ambil saja yang dalam tanda sama, pindah ruas kanan, min 7x sama dengan 26 kurang 5, sehingga min 7x sama dengan 21 dan x sama dengan 21 per min 7, atau diperoleh hasilnya yaitu sama dengan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini hasilnya adalah min 3. Nah, di sini kecil dari 5/7. Ya, apakah min 3 kecil dari 5/7? Tentu jawabannya iya, gitu kan? Maka ini memenuhi gitu. Nah, seandainya tadi kita tidak tahu atau ya kita tidak paham dengan perubahan tanda mutlaknya, tanda pertidaksamaannya, maka di sini akan menjadi besar dari, dan ini tidak memenuhi gitu. Itulah pentingnya kita memahami untuk syaratnya gitu ya.
Baiklah, selanjutnya untuk kemungkinan keduanya, jika sama ya, min 7x ditambah 5 kecil dari 0 atau, nah ini juga akan berubah menjadi besar dari x besar dari 5/7, ya kan? Maka dan harga mutlak dari min 7x ditambah 5 sama dengan 26 menjadi, ya, menjadi ini kita coba dengan cara yang pertama ya, yaitu yang negatif adalah yang di dalam maka menjadi positif 7x, karena ini positif 5 maka menjadi min 5 sama dengan yang di kanan tetap positif. Nah, ini cara pertama. Kalau cara yang tadi yang untuk contoh soal 1 teacher gunakan cara yang kedua langsung, maka ininya yang negatif, ya kan, yang di ruas kanan yang negatif gitu. Ini menjadi 7x sama dengan 26 tambah 5 sehingga diperoleh 7x sama dengan 30. 7x, oh 7x lagi ya, x ya maksudnya, x sama dengan 31/7. Nah, kita lihat 31/7 apakah lebih besar dari 5/7 ya? Jelas ya, karena pembilangnya 31 gitu ya. Dalam pecahan apabila penyebutnya sama maka cukup kita lihat pembilangnya. Artinya bandingkan saja pembilangnya. Apabila dia lebih besar maka otomatis angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan bilangan yang lainnya. Dan ini artinya juga memenuhi gitu ya. Maka di sini bisa kita simpulkan ya, HP-nya juga ada 2 di sini. Kenapa disampaikan begini? Karena ada kemungkinan HP-nya ada yang hanya 1 gitu ya. Ini kita tuliskan, yaitu yang pertama adalah min 3 dari yang negatif dulu per 31/7 koma ya, koma 31/7 gitu ya. Nah, baiklah, di sini teacher sudah punya contoh soal yang ketiga, dan ini merupakan bentuk yang kedua daripada persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Meskipun nanti mungkin barangkali urutannya kurang sesuai yang teacher jelaskan tadi. Yang jelas intinya itu tidak berdasarkan urutan ya. Yang jelas ada 4 bentuk. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Nah, sengaja di sini teacher buat contoh soalnya yang terlihat sekilas seperti rumit sekali gitu ya. Padahal sebenarnya ini sangat simpel ya. Artinya kita jangan langsung melihat soal itu langsung dari bentuk pertama. Wah, sulit, ada akarnya gitu ya. Ya, kita operasikan dulu. Nah, apabila adik-adik bertemu dengan soal seperti ini, maka kita harus menganggap bahwa tanda mutlak ini ya, atau aljabar yang ada dalam tanda mutlak ini sebagai suatu bentuk variabel lagi, ya kan? Misalnya 3M gitu ya, 3M. Nah, maka ini boleh kita misalkan, misalnya ini kita anggap misalnya ini adalah M ya. Maka ini bentuknya menjadi, kita sederhanakan menjadi 3M tambah 8 sama dengan 5 gitu ya. Kemudian ini kan seperti biasa pengoperasiannya, 8 pindah ruas kanan sehingga 3M sama dengan 5 kurang 8 sehingga 3M sama dengan min 3 dan M sama dengan min 3/3 sehingga M sama dengan min 1. Oke, nah kalau kita rubah kembali, M nya tadi adalah harga mutlak 2/5 X ya dikurang 3/7, maka ini akan menjadi sama dengan min 1. Nah, tadi teacher di awal video menjelaskan bahwa ada bentuk yang di kirinya tanda mutlak kemudian di kanannya negatif. Bagaimana penyelesaian untuk bentuk yang seperti ini? Maka jawabannya sangat simpel. Adik-adik tidak perlu mengerjakannya. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak ada nilai X ya, bilangan real yang memenuhi. Nah, ini. Yang memenuhi ya, yang memenuhi persamaan tersebut. Lah kok bisa begitu, ya kan? Nah, karena kita ingat kembali ya kan, bahwa nilai mutlak itu sebenarnya secara bahasa mudahnya adalah nilai yang selalu berharga positif gitu ya. Artinya kalau dalam tanda mutlaknya negatif, maka di hasilnya akan menjadi positif juga. Kalau positif ya sudah pasti barang tentu dia positif. Tapi kalaupun dia negatif, maka hasilnya adalah positif juga. Misal harga mutlak min 3, maka hasilnya tetap positif 3. Itu artinya
tidak ada hasilnya di ruas kanan tuh yang berbentuk negatif gitu ya. Nah, sementara kita harus juga catatannya adalah di sebelah ruas kirinya tidak ada yang berbentuk lagi yang lain. Misalnya ini ada pengalinya, kemudian ada penjumlahnya, ini tidak, tapi memang betul-betul satu aljabar yang berada dalam tanda mutlak saja. Sedangkan di kanannya adalah berbentuk bilangan. Ya, itu untuk pembahasan dua bentuk. Nanti yang ketiga dan keempat silahkan simak di video teacher bagian kedua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.